Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Hari ini ada berita yang memang cukup sebenarnya cukup buat geleng-geleng kepala juga. Karena tidak semestinya hal ini sebenarnya terjadi gitu ya. Mungkin silakan Bang dibacakan apa berita. Ya, kita ke mana nih, ke Kabupaten Padang Lawas atau Palas, Kecamatan Barumun Tengah, Desa Binanga. Ini ada satu peristiwa kekerasan ya, yang penghakiman yang dilakukan oleh warga. Abang agak segan-segan ya ngomongnya. Masih di sini orangnya. Ya, nonton pula beliau kan. Nah, ya, ini penghakiman oleh warga terhadap seorang oknum anggota TNI yang kemudian diketahui bernama Serda ST. Ini Serda ST ini polisi militer. Ya, polisi militer. Nah, jadi persoalannya dihakimi warga karena beliau mencuri lembu. Oh. Iya ya. Memang warga bilang berbeda. Iya, kenapa sampai dihakimi massa? Karena sudah ada 40 ekor yang hilang. Gitu. Pas pula beliau ini tertangkap kan. Ya. Itu. Ini ada video. Sebelumnya berapa ekor aja? Sudah 40 ekor. Iya, tapi pelakunya? Sama beliau ini memang waktu beliau ini ditangkap, itu lembu sudah dicincang. Oh, sudah. Jadi biar kan teknik apa ya? Teknik pencurian ya? Bukan. Teknik bawaan dari apa itu? Sigap tepat senyap gitu. Kan udah kita potong aja gitu. Iya. Kalau dibawa utuh kan payah ya. Ini. Sudah dinaikkan ke dalam pickup. Iya. Ya. Ada videonya nih, kita lihat dulu. Mai dia tim model ni. Ya bang. Belum Pak. Gimana tuan bulat? Belum ada Pak. Gimana tuan bulat tu anda? Kalau Mina. Oh man kerja di sekitar kita nan. Kami telepon. Ya ini Pak, udah datang sudah jalan ini Pak, sama Gojali Pak, sama Sepudi sini Pak. Kami telepon medis Pak, biar ke kantor aja langsung kalian. Nah, kita dulu apa kunci dia. Ini kunci kurasa sama kunci. Dia di mobil, Bang. Enggak ada di situ. Di mana ya? Di Ale. Coba sapa ya, Le. Kunci motor nih, bisa di Maju kau, dia ni lumbu ni, sambulnya ni. Ya Pak. Tadi rumah. Tadi. Cuman Pak. Sambul dong. Ya, itu tadi videonya sengaja kita blur karena memang tadi video aslinya sudah berdarah-darah. Sangat berdarah-darah dan cukup tidak berbentuk tidak berbentuk memang. Dan itu kalau kita tampilkan nanti kita juga bisa kena teguran dari Facebook, karena kita tayang di YouTube dan di Facebook, dan kedua platform ini punya aturan tersendiri soal kekerasan ya. Nah, jadi terpaksa kita blur lah. Mungkin kita langsung bertanya ke reporter ada kita reporter kita Freddy Santoso.
Freddy Sambo. Freddy Sambo. Oh, selamat sore Bung Freddy. Waduh. Sudah tidak gondrong lagi ya. Apa ya? Agak muda ya. Tidak gondrong lagi. Sebenarnya sejak Sabtu. Nah, pas dia datang, kenapa Fred? Aku bilang ya. Sampo mahal banget sekarang. Iya. Silakan Fred. Ini gimana nih Fred? Iya bang, jadi seorang anggota TNI yang bertugas di Denpom Sibolga itu ditangkap warga ya pada hari Sabtu lalu itu karena ketangkap basah mencuri sapi itu bang di daerah Padang Lawas, sampai akhirnya dia itu digebuki, dimasa oleh warga sampai mengalami luka-luka sekitar adalah 11 jahitan itu di beberapa wajahnya begitu bang. Ini informasinya baru kali ini saja atau memang sebelumnya sudah pernah Fred? Informasi awalnya? Iya, jadi kalau keterangan warga itu mengatakan bahwa di daerah itu tuh sudah ada sekitar 40 ekor ya atau 40 kali kehilangan sapi gitu. Tapi sampai hari ini juga belum ada keterangan resmi apakah dari 40 ekor sapi yang hilang itu pelaku yang sama atau bukan, itu belum ada keterangan dari polisi lebih lanjut bang, gitu bang. Karena memang saat ini Serda itu sudah ditahan di Denpom Sibolga bang. Oh, sudah ditahan ya. Berarti diamankan kesatuannya lah ya. Iya, diamankan di kesatuannya bang. Fred, apakah kita dapat info bahwa kalau Serda ST ini terlibat di dalam satu jaringan sindikat atau memang bekerja sendiri? Iya. Ya, sampai saat ini belum diketahui juga bang apakah ini sindikat, karena memang prosesnya jika dilihat dari proses pencurian itu memang tidak mungkin dilakukan sendiri bang, karena kan sapinya itu setelah dicuri itu dan didapati sudah dimutilasi atau dipotong-potong ya. Jadi dipotong-potongnya adalah bisa disebut mempermudah agar sapi itu bisa dibawa, karena kan menggunakan mobil. Jadi kalau kondisi hidup itu dibawa ke dalam mobil Grand Max itu kan seperti tidak mungkin, maka ada indikasi bahwa sebenarnya dia ini nggak sendirian gitu, ada pelaku-pelaku lain lah gitu. Karena kan untuk eksekusi seekor sapi itu kan tidak mudah. Yang kita ketahui seperti kurban itu aja bisa membutuhkan sekitar 4 atau 6 orang gitu. Oh, berarti skill tinggi kayaknya nih ya. Makanya ini kan pasukan ya. Pasukan kan bisa aja menggunakan skill khusus. Iya gitu ya. Ini apa ya? Mutilasinya nih kok mutilasi kalau dibilangnya. Cincang lah, dipotong. Cincang ya. Itu ada tekniknya memang itu cara memang menyayat gitu kan. Bagaimana cepat, supaya gitu bisa kan? cepat mati dan sebagainya ya. Itu melakukan itu di tempat pencurian itu ya, Fred? Ya, di daerah itu juga bang. Jadi seperti perkebunan lah gitu kan. Di PT apa gitu. Nah, jadi pemiliknya ini menunggu di persimpangan itulah gitu, sambil menunggu ternyata keluar mobil Grand situ. Di situlah di stop, awalnya nggak ngaku, tapi setelah dikejar dan dilihat ternyata daging sapinya itu sudah dicincang, ditutupi balok kayu lah gitu. Karena memang pengakuan awalnya itu pada saat disimpang itu adalah membawa kayu. Ternyata setelah dibuka rupanya daging sapi gitu. Nah, diduga itu adalah milik dari si korban ini. Karena kan kehilangannya itu korban itu sekitar pukul 15 ya hari Sabtu. Pada saat itu korban itu makan siang lah. Jadi sapi yang dikembalakannya itu ditinggal, lalu dia kembali lagi beberapa jam. Setelah itu dilihat sapinya nggak ada, jadi dia memanggil beberapa warga untuk melakukan penyelidikan mandiri lah gitu sama warga lainnya, dan akhirnya didapati lah. Iya. Memang dalam kurun waktu 4 jam cukup lah untuk mencincang sapi itu kan. 4 jam ya? Iya, karena pukul 5 sudah tidak kelihatan, dia tertangkap kira-kira pukul 9 gitu kan, Fred? Iya. Artinya ada rentang waktu 4 jam untuk cincang itu sapi gitu atau lembu. Makanya ini perlu keahlian khusus, skill khusus. Pasti. Apakah memang pelaku ini punya teman yang punya keahlian serupa dan
dari satuan serupa. Itu belum tahu ya. Atau ini apa namanya membayar orang yang memang ahli ya, Oke. tukang potong ya, tukang potong TP, Iya. tukang potong lembu gitu ya. Biasa kerja di tempat pemotongan ya, hewan penjagalan ya. tempat penjagalan atau memang di pasar ya, setiap hari dia memotong itu. Tapi karena ini anggota polisi militer, sehingga diserahkan Denpom. penanganannya di Denpom 12 Sibolga ya. Iya bang, diserahkan ke sana bang. Nanti kalau ada update-nya akan sampaikan Oke. kembali. Iya, pihak Kapendam sendiri sudah membenarkan ini, Fred. Iya bang, jadi pihak dari Kapendam itu membenarkan bahwa memang ada kejadian itu, anggota TNI yang ditangkap warga karena mencuri lembu bang. Dia mengatakan bahwa sudah ditahan lah dan masih diproses di satuannya Denpom Sibolga begitu bang. Oke. Tapi dia belum mengetahui, belum menjelaskan apa sendiri atau ada temannya sama TNI yang ikut begitu. Baik, Fred. Baik. Terima kasih atas laporannya. Ya, selamat Ya, sore, terima kasih, Bang. selamat Selamat bertugas dan selamat menyibak rambut ya. Iya, kami agak gagal fokus tadi karena melihat rambut Freddy ya kan. Oke, terima kasih Fred. Ya itu tadi laporan dari Freddy Freddy Santoso maksud saya. Bukan yang itu. Apa? Karena sering Tiap hari ya, tiap hari itu saja yang kita Freddy ketika sehingga Freddy, aku baca novel Freddy S pun Freddy S sekarang pun S-nya jadi seolah-olah ada B-nya ya. Kayak bapak itu. Iya. Nah itu berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua ini ada apa ini bang? Berita kedua kita ke Sidi Kalang ya, Sidi Kalang atau ke ya Dairi ya. Ini tikam di warung. Iya, peningkaman ya kan. Ini di desa Lai Nuaha, Kecamatan Si Empat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi. Jadi ada seorang laki-laki menikam Sesama teman sebenarnya mereka nih ya, teman pergaulan ya. Iya. Teman nongkrong lah. Teman nongkrong, jadi mereka nongkrong di warung kopi. Sesama pria gaek lah istilahnya. Kan sudah berumur Iya, juga sudah berumur, dua-duanya. sudah berumur. Jadi duduk di satu warung kopi, kemudian Warung tua. Ya, sorry. Gara-gara Freddy nih memang. Di warung tua, kemudian bermain judi. Awalnya dari main judi, gitu. main judi kartu, kemudian dari sana terjadi percakapan. Semacam ada ucapan Ya, ada ucapan yang katanya menyakitkan hati si pelaku. Jadi pelaku itu melakukan peningkaman sehingga membuat rekannya korbannya tadi itu meninggal. dunia. Setelah meninggal dunia lari dan Pelakunya lari ke Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli gitu ya. Utara dan kemudian akhirnya ditangkap oleh polisi. Saat mau pulang kampung lagi. Mungkin duit habis gitu kan. Iya. Aduh, gawat nih, pulang ditangkap. Tangkap di dalam mobil ketika waktu ini. Ini ada videonya? Ada videonya. Video penangkap. Kita lihat dulu.
Nah, itu tadi foto terakhirnya selalu Selalu kayak gini ya? Apa gitu? mungkin tanda keberhasilan mungkin. Tapi kadang ada juga tersangka yang diminta berpose sama. Ikut juga dia gini. Iya, kemarin misalnya penangkapan begal kan, Iya. kaki sudah jebol. Iya, tapi tak Dengan gini. duduk Di bawah. bukan duduk di kursi kursi roda karena kaki jebol, tapi gini fotonya dia pun ikut. Dia pun ikut gini. Mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau lah. Harus disuruh harus mau lah. Iyalah. Kalau nggak dijebol satu lagi. Ya itu cerita kedua. Iya. Baik, kita ke reporter kita langsung, ada Alfi Syarin. Selamat sore Bung Alfi. Wah, kayaknya penampilan pun sedikit cepat ya sekarang. Agak garis pinggir udah Iya. agak mirip. Seperti Ferdi ya. Iya. Tadi mana? Iya. Silakan Bung Alfi, ini gimana ceritanya ini? Kok bisa sampai ada terjadi pembunuhan? Ya, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Dairi, Abang AKP Resmanto Jepurba mengatakan bahwasanya si pelaku merasa sakit hati karena merasa direndahkan oleh si korban. Ya, karena pada saat sebelum kejadian si pelaku sempat bersama korban sempat bermain kartu gitu Bang. Nah, lalu si korban itu mengambil bagian kartu sumnya Bang, kartu dominonya itu diambil oleh si korban dan si pelaku mengatakan bahwasanya itu milik dia gitu. Nah, terjadi percekcokan dan akhirnya si korban mengucapkan kalimat yang merendahkan bahwasanya tingkat ekonomi dia lebih tinggi daripada si itu, Bang. Iya. Berarti hanya karena persoalan kartu dan ucapan, misalnya aku lebih banyak duit daripada kau, gitulah kira-kira ya. Kau pun bisa kubeli gitu ya. Kau pun bisa kubeli begitu. Aduh. Ini mungkin karena terpengaruh tua juga mungkin ya, sehingga terjadi kata-kata yang memang terkesan arogan begitu kira-kira. Iya. Antara pelaku dan korban saling kenal ya, Pi? Ya, sering kenal Bang, cuman saling kenal, sering duduk di warung tua yang sama begitu Bang. Berarti kawan nongkrong. Kawan lah ya. nongkrong. Iya. Apa di antara mereka ada persoalan sebelumnya, Pi? Sebelumnya tidak ada persoalan Bang, hanya perkataan dari si korban itu menyakitkan hati dan si pelaku merasa bahwasanya si korban itu tidak ada inisiatif Bang, itikat untuk meminta maaf. Jadi si pelaku yang merasa sakit hati dan terus emosi kemudian mencari celah untuk menghabisi nyawa si korban. Terjadilah di desa Lainwaha, Kecamatan Simpan Hulu. Kala itu si korban sedang sendirian di kedai tua dan si pelaku yang melihat kondisi yang pas untuk menghabisi nyawa korban kemudian datang ke warung tua itu dan memesan minum tua. Nah, saat si pemilik tua sedang menyiapkan minumannya, disitulah si pelaku menusukkan ke bagian punggung sebelah kanan kepada korban dan langsung melarikan diri begitu Bang. Oh, berarti nusuknya dari belakang ya, Pi? Ya, menusuk dari belakang di punggung sebelah kanan. Nah, karena kehabisan banyak darah dan dari kecamatan Simpan Hulu Bang untuk ke kecamatan Sidikalang itu korban kan sempat dibawa ke rumah sakit Sidikalang. Nah, itu jaraknya sampai 1 jam Bang. Jadi mungkin karena kehabisan darah, akhirnya setelah sampai di rumah sakit 1 jam mendapat perawatan. Nah, si korban pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya Bang. Pelaku ini diringkus polisi di mana Alfi? Pelaku ini diringkus polisi saat pulang Bang, hendak pulang dari Tapanuli Utara ya. Sebelumnya melarikan diri ke sana ya?
Ya, melarikan diri sana dan polisi mendapat informasi bahwasanya si pelaku sedang dalam perjalanan. Nah, di depan Mapolsek Parbulan itu, Bang, itu merupakan jalan lintas Sidikalang ke Tapanuli Utara, Bang. Jadi polisi melakukan sweeping terhadap mobil-mobil yang melintas. Nah, tibalah pada saat mobil yang dikendarai oleh si pelaku ini tiba di Mapolsek Parbulan itu, dan polisi pun akhirnya melakukan penangkapan, Bang. Kepada pelaku dikenakan apa ini, Vi? Ini kan pembunuhan berencana nih kayaknya ya? Ya, pada pelaku untuk saat ini masih dikenakan pasal tentang hukuman apa, Bang, ya, pembunuhan berencana, Bang. Namun saat ini polisi masih menyelidiki lagi, mungkin ada motif-motif lainnya gitu, Bang. Oke. Oke, Pi, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Iya. Wah, itu laporan dari Bung Alfi ya soal masalah penikaman ini. Gara-gara itu aja. Saya kira awalnya kejadian ini mungkin ada hal besar, ternyata hanya mungkin dendam lama, misalnya kan akhirnya terledakkan di situ kan. Tanah misalnya kan. Kalau di kampung kan biasa gitu, Bang. Iya, tanah. Cekcok rebutan tanah tapal batas. Kemudian terjadi apa ya, saling bunuh gitu ya. Iya. Ternyata hanya karena memang sih ucapan si korban juga tidak pantas sebenarnya, karena si pelaku ini usianya lebih tua dari korban. Kalau si pelaku usianya 61, korban itu 52 atau 54. Sama-sama udah gae berumur ya. Kalau orang Minang bilang sudah larwi sanjo ya. Iya. Sudah larwi sanjo. Sudah dekat ke batas ya. Sudah apalah. Sudah larut senja lah ya kan. Agak temaram gitu. Iya, larut sanjo. Agak-agak apa, samar-samar ya. Ya, semestinya memang di usia segitu kan lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Lebih banyak beribadah, banyak zikir, banyak ke gereja ya kan. Nah, ternyata hanya gara-gara kau pun bisa kubeli gitu kan. Gitu, masalah kartu aja. Iya, belilah kamunya kan kayak gitu aja kan. Seharusnya kalau ini kan apa sih? Ya kan? Memang kadang ada orang yang kaku menghadapi satu persoalan. Kalau aku bilang kayak gitu, kau pun bisa beli berapa? Sekarang. Gitu, tapi memang ada yang menganggap hal-hal semacam itu sebagai tindakan pelecehan harga diri. Harga dirinya tinggi berarti ya. Bapak itu tadi. Pak siapa sih namanya? LN. Oke, ya. Itu tadi berita yang kedua ya. Berita yang ketiga ini ada soal masalah ini terkait yang isu lagi hangat ya. Ini isu yang sedang hangat terkait dengan isu ini Iwan Suherman. Iwan Suherman. Bukan isu sebenarnya ini ya, apa yang sedang terjadi belakangan ini sedang marak ya, terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah, terutama Pertalite dan solar. Ya, jadi setelah kenaikan ini ada reaksi-reaksi dari warga, dari buruh, dari nelayan gitu ya. Dan tadi yang menarik ada bisa dikatakan unjuk rasa nggak tuh ya? Ya kalau menyampaikan pendapat sepertinya iya yang dilakukan oleh para anggota dewan dari fraksi Partai PKS. Partai Kesejahteraan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS. Nah, jadi para anggota fraksi PKS di DPRD Sumut itu kira-kira ada 6 atau 7 orang tadi membawa poster yang berisikan protes ketika rapat paripurna dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ini ada videonya, kita lihat dulu. Tidak terkembali lagi. Salam keadilan sejahtera, merdeka. Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM. PKS batalkan BBM. Ini seperti apa, Pak, penolakannya? Batalkan. Ya, kami fraksi PKS DPRD Sumatera Utara sesuai dengan sikap fraksi PKS DPR RI, ya, dalam hal ini menyuarakan suara-suara kesulitan rakyat yang hari ini baru saja pulih dari hempasan COVID-19.
Jadi kenaikan harga BBM ini sama sekali tidak sesuai dengan statement pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu bahwa kita harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dengan kenaikan BBM ini masyarakat bukan bisa pulih, malah semakin rapuh dia seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Maka hari ini kita menyatakan kembali dengan tegas menolak kenaikan BBM dan mohon pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut karena ini ada multiplying effect. Nanti harga-harga akan naik, tarif transportasi juga akan naik sehingga masyarakat akan masih susah. Ini juga aspirasi dari. Nah, itu tadi dari fraksi PKS, tapi memang sayangnya posternya kecil ya dan isinya sama semua. Ya. Iya, 9 orang. Tadi saya bilang 7, ternyata 9 dan itu tadi ada bilang posternya nggak besar ya, kecil. Sebesar inilah. Iya. Pokoknya besar gitu, dibuat baliho gitu ya. Misalnya sekarang kan lagi rame nih balihonya Bu Puan, mungkin bisa dibuat di sebelahnya gitu. Oh iya, bisa kan gitu juga, bisa juga. gitu. Bisa. Itu lebih kreatif ya, dan kan? lebih nendang kayaknya. Nendang kali ya, sebelah-sebelahnya kan. Jadi yang satu misalnya ingin mempromosikan diri, ya, yang satu sayap lagi kebangsaan. Sekarang enggak sayap kebangsaan lagi ya, apa lagi? Cucu proklamator Indonesia gitu. Cucu. Iya. Masih menjual beliau juga ya. Beliau menjual Bung Karno juga ya. Makanya saya bilang kalau misalnya mau buat poster agak besar. Disandingkan aja. Iya, gitu. Tadi pun udah kecil. Tapi mungkin karena apa ya Bang, fraksi PKS ini kan lebih agamais, lebih santun ya, lebih santun, ingin mengesankan apa mungkin sifat-sifat santun lah, nggak terlalu frontal lah apanya tadi protesnya ya. Jadi kartonnya pun kecil, kemudian di print isinya sama ya kan. Gitu ya. Mungkin lebih nendang kalau kita dulu ikut-ikut demo pakai spidol aja biasa, nggak usah di print, nggak usah rapi. Kalau rapi itu kesannya kurang ada si setting kurang revolusioner ya. Kalau kayak yang di baju-baju kami itu beda ya kan. Nah, Marsina sana sini Wijituk tuh. Ini reporter kita kebetulan lagi di Bangkok ya tadi, langsung terbang ke Bangkok sehingga memang tidak bisa langsung menyampaikan. Ada. Oh, udah datang dia. Udah balik sudah lagi. Ada. Oh iya. Sudah balik lagi. Tadi ada kata Hani ada aksi unjuk rasa serupa yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara. Oh, gitu. Kayaknya Hani masih di USU ini. Halo Hani. Oh, sudah ada rupanya. Baik. Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore Hani Ritonga. Waduh, Abang rindu juga sama Dek Hani. Tadi Abang bertanya-tanya kemana Dek Hani. Baik, silakan Dek Hani. Ya, tadi pagi menjelang siang, tepatnya tanggal 5 September 2022, fraksi PKS DPRD Sumut memang sempat menginterupsi Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting yang hendak memulai rapat paripurna DPRD Sumut yang pada saat itu beragendakan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023, dan pada saat itu sebelum Baskami memulai rapat, Sekretaris Fraksi DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian sempat menginterupsi dengan mengangkat tangan dan menyatakan bahwasanya mereka ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen fraksi PKS DPRD Sumut, di mana kenaikan harga BBM itu sangat menyulitkan masyarakat. Dan pada saat itu juga rapat sempat terhenti sejenak, meskipun tanggapan yang bisa didengar hanya dari Ketua DPRD Sumut, tidak dari Gubernur Sumatera Utara. Dan pada saat menyampaikan interupsi, seluruh anggota fraksi PKS DPRD Sumut yang tadi hadir pada saat paripurna juga berdiri dan mengangkat kertas bertuliskan PKS menolak kenaikan harga BBM yang baru saja dilakukan oleh pemerintah. Dan pada saat rapat paripurna selesai, fraksi PKS sempat menyampaikan bahwasanya penolakan mereka terhadap kenaikan BBM ini tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara, tapi fraksi PKS yang ada di seluruh DPRD provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi tadi yang menyampaikan hanya fraksi PKS saja, tidak ada dari anggota DPRD dari
fraksi-fraksi yang lain. Yang lain Begitu, nggak ada Bang berarti ya. Hani, apakah kira-kira ada nggak agenda untuk membahas ini secara khusus ya? Ini kan tadi PKS melakukan interupsi, Secara ya kan? mandiri lah, Ya, caranya. secara khusus DPRD Sumatera Utara melakukan pembahasan terkait dengan kenaikan harga BBM menyusul banyaknya aksi dari warga Sumatera Utara. Ada nggak kira-kira agenda itu? Sudah dengar nggak? Untuk saat ini belum ada agenda, Bang, karena tadi juga agendanya masih seputar Ranperda APBD, dan di minggu depan itu agendanya mendengarkan pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD juga, jadi belum ada. Dan tadi juga dikabarkan hari ini seharusnya dilakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut yang dilakukan oleh mahasiswa, tapi hingga siang hari belum ada kabar lagi terkait jadi atau tidaknya aksi unjuk rasa tersebut. Bukan karena sudah diajak makan siang ya mahasiswa-mahasiswa itu ya. Belum ada informasi soal itu ya. Kenapa misalnya gagal, kan biasa gitu kan. Iya. Udahlah, nggak usah demo, kita Kayak makan yang di siang. DPRD Sumut Kita ya. makan siang Hampir, dulu hampir, gitu hampir kan. ya. Atau misalnya udah nanti kalian demo tapi mendukung kami gitu. Ada kan kemarin Iya. kami mendukung kebijakan Oh, iya, ada. pemerintah Ada. menaikkan BBM Iya, gitu. ada, ya, Itu ya. belum ada ya mendengar soal itu ya. Belum ada. Belum. Hani langsung digigit nyamuk ya. Iya. Baik. Oke. Dari Pak Gubernur sendiri ada nggak Hani tanggapan? Biasanya Pak Gubernur kan Tadi kan dia juga sempat bilang Iya. bakal ada kasih sembako ya nih, saya dengar soal itu. Itu gimana nih? Iya, tadi beliau sempat menyampaikan di nota jawaban gubernur terkait rancangan peraturan daerah APBD, dan di salah satu poinnya juga gubernur menyampaikan terkait kenaikan harga BBM ini, dan beliau menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyediakan atau memberikan bantuan kepada para pelaku usaha, itu berupa bahan dan juga peralatan-peralatan usaha. Terus juga untuk warga yang terdampak kenaikan BBM, Pemprov Sumut rencananya akan memberikan sembako. Itu untuk Sumatera Utara. Ini bukan, maksud Untuk saya warga begini, yang sangat apakah terdampak. ini mengcover semuanya atau hanya di Medan saja? Karena nanti kalau sudah disampaikan misalnya bantuan sembako untuk semua terdampak Iya. gitu maksudnya. Kita juga terdampak ya. Iya. Itu gimana nih? Apakah untuk Medan saja? Kalau tadi yang disampaikan Pak Gubernur untuk Sumatera Utara, dia nggak menyampaikan kabupaten kota yang khusus, tapi tadi dikatakannya yang sangat terdampak, yang kemungkinan itu masyarakat yang prasejahtera gitu, Bang. Oh, iya. Saya kira yang terdampak yang dekat-dekat dengan saya saja. Enggak ya? Enggak, Pak. Kalau yang dekat dengan Pak Gu nggak terdampak Enggak, lah. ya, betul. Aduh. Ya, baik. Ada lagi, Bang? Oke, Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Mungkin nanti bisa dipantau lagi mahasiswa yang nggak jadi demo ini. Apakah mereka benar-benar memang sudah diajak makan siang atau memang ada Tadi diusul info dari Ani ada unjuk rasa, bener nggak itu? Iya, Bang, lagi diketik juga beritanya. Tadi nggak sengaja lewat, ternyata sedang ada demonstrasi, walaupun tidak begitu banyak masanya, mungkin ada sekitar 10 atau 11 orang gitu. Sempat menyebabkan main bola aja. kemacetan. Oh, yang 11 10 orang. ini Karena mungkin lokasinya belum tepat diajak di makan siang mungkin ya. Tapi ini lokasinya di depan USU, Bang. tepat. Depan USU. Oh, di depan kampus aja ya. Di Oh, depan berarti kampus. ini berbeda dengan yang mau demo di DPRD. Beda tadi. kayaknya. Iya, berbeda. Ya. Oh iyalah, beda. Makanya mungkin belum diajak. Oh. Apa? Ya baik, Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Agus dan Bang Arai. Oke, Ya, itu terima kasih, laporan Ani. dari Hani ya. Memang kan 11 Pak, orang katanya ya. ya kita apresiasi lah yang Cukup lah untuk main bola tuh. tapi kita apresiasi, walaupun di luar sana tadi ada yang gembar-gembor mau mau demo aksi ke- tapi tidak ada ya. nggak ada, Tidak makanya jadi ya.
kan banyak misalnya faktornya karena diajak makan siang gitu atau diajak kusuk di mana gitu doang akhirnya adik-adik capek gitu kan ngapain panas-panas gitu. Diarahkan istilahnya diarahkan. Kayak yang di sana, dibimbing kayak yang di Polda kemarin kan ada yang dirasakan atau di jalan diajak ke kantin ya. Loh, kok ini kok jadi ke kantin? Begitu mesan baru tersadar kita mau demo bukan mau makan. keluar lagi. Kalau itu kan keluar. Kayaknya ini belum sempat sadar, udah kenyang, udah malas. Jadi ada istilah dalam strategi meredam demo ini Bang. Waktu di zaman saya kuliah, ada namanya strategi para pejabat tuh gini dia. Udah perut kasih kenyang, otak kasih lumpuh katanya. Iya, kita digiring dulu ke satu tempat, khususnya ruang ber-AC. Itu kan dingin. Perut mulai lapar. Kasih. Nah, sudah kenyang kan otak lumpuh. Apa yang bilang? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu dia. Itu salah satu strategi. Iya, udah mager istilah anak sekarang mager ya. Malas gerak udah. Kenyang kan? Slow. Iya pula. Datang pula utusan satu orang. Ini dari Bapak ya, Dek. Udahlah, oke, udah pas ini udah mantap katanya gitu. Biasanya gitu. Apalagi nengok poster ya. Iya. Bagus kan nih. Bagus Bapak ini gitu. Langsung dibilangnya gitu kan. Perut kenyang kan gitu kan. Otak ada malas berpikir. Dikasih sangu lagi. Bagus Bapak ini. Jadi bagus. Ini cocok ini kan. Apa yang mau didemo kan lupa. Gitu, makanya strateginya gitu. Perut kasih kenyang, otak kasih lumpuh. Udah malas berpikir. Disangui lagi, limpo-limpo. Yang unjuk rasa justru di Siantar ya tadi katanya. Ya, ada di Siantar, mahasiswa juga pakai jaket alma mater warna biru. Kalau nggak salah tuh, entah dari mana lah tuh. Biasa kalau biru kayak di banyak sekarang yang pakai warna biru. UMSU kan biru juga. USI ya. Universitas Siantar. Iya bisa jadi. Kayaknya. UMSU biru ya. Biru juga. Biru laut lah. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Berita pertama tadi menyangkut adanya oknum polisi militer yang tertangkap tangan mencuri kerbau di Padang Lawas. Iya, lembu. Ya, lembu. Aku teringat ada novel judulnya Raden Mandasya, pencuri daging sapi. Itu kan novel yang fenomenal kemarin tentang ini pencurian daging sapi. Jadi dia bisa mencuri dan memutilasi sapi-sapi itu dengan teknik-teknik yang luar biasa. Jadi khasnya dapat semua dagingnya itu cara memotongnya itu beda. Apa yang biasa dibutuhkan dan dijual itu dia sudah tahu. Dia tahu dan bisa melakukannya dengan cepat. Nah itu, apalagi ini pasukan kan. Dipelajari atau jangan-jangan menjadikan buku itu referensi ya? Mungkin. Bisa jadi ya. Karena petunjuknya jelas di situ. Potong bagian ini, sayat bagian ini, gitu kan. Makanya mudah-mudahan nanti yang ini juga bisa diusut apakah ada jejaring lain. Iya, karena tadi menurut reporter kita kayaknya tidak mungkin satu orang. Memang sulit. Nggak bisa kalau satu orang. Iya, mulai dia menggantung itu sapi, untuk memotongnya, menangkap, kemudian menjatuhkan sapi itu. Kecuali memang. Iya. Tapi karena kayaknya nggak mungkin satu orang ya. Karena dia basicnya adalah pasukan ya. Bisa jadi. Sudah dibekali dengan teknik-teknik khusus sendiri gitu. Ya makanya harus ada pengusutan. Iya, kayaknya nggak mungkin lah sendiri. Tapi kalau sudah 40 sapi kan, misalnya yang hilang kan sudah 40. Kalau rajin kan ala bisa karena biasa. Pisau tajam karena biasa. Iya. Kemampuan itu kan ya kalau rutin kan bulan ini sekali, bulan 2 bulan lagi main lagi. Mungkin itu kita tunggulah nanti hasil pemeriksaannya. Apakah Serda ST ini bekerja sendirian atau punya jaringan ya, punya satu kelompok pencuri daging sapi. Luar biasa ini. Itu berita yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pembunuhan di warung tua, yang ternyata hanya karena persoalan marwah ini ya kan. Menganggap ucapan dari aku lebih kaya dari kau ya kan. Kau pun bisa kubeli katanya. Sehingga marah. Akhirnya
emosi meledak, harga ya kan? dirinya terinjak-injak ya. Katanya kan, pulanglah bentar ke rumah kan gitu. Ambillah pisau kan. Tikam dari belakang. Iya, begitu. Tikam curi. Tikam curi rupanya. Begitu, Oh, pikir terjadi duel ya kemarin ketika beritanya muncul, berita awalnya muncul, ini kita pikir kira ada duel dulu di warung. Warung ternyata tikam dari belakang, kena punggungnya. Punggung kanan. Dan akhirnya korban meninggal dunia gitu. Ya. Nah, sekarang pelakunya sudah diamankan. Kemarin sempat melarikan diri ke Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi penangkapan dilakukan saat pelaku pulang ke Dairi gitu dan ditangkap di jalan. Itu yang kedua, dan yang ketiga menyangkut masalah kenaikan BBM. Jenis Pertalite dan Solar. Memang soal kenaikan BBM ini menjadi keresahan banyak orang, bukan hanya bukan hanya istilahnya sopir angkot, misalnya kan kalau kenaikan BBM biasa dikaitkan selalu dengan angkutan transportasi gitu kan Bang, tapi kenaikan BBM ini berdampak luas terhadap banyak sektor, misalnya saja pedagang gorengan misalnya kan, nelayan juga, gitu kan, pedagang cabe juga, karena petani ya, ongkos transport naik kan gitu kan, harga otomatis cabai juga naik gitu. Banyak ikan sudah naik. Ikan sudah naik tadi di Belawan. Liputan reporter kita Aprianto di Belawan waktu solar naik, barangnya langka. Sehingga nelayan sulit melaut gitu kan. Ya selama ini juga mereka sudah kesulitan ya untuk mendapatkan solar itu kan. Karena dari tempat mereka mangkal ke SPBU juga butuh. Dan kemarin persoalannya yang sempat terjadi itu adalah para nelayan itu tidak bisa membeli di SPBU karena pakai dirijen kan. Mereka akhirnya membeli ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Harga di pihak ketiga itu harganya lebih tinggi. Itu dengan harga lama ya, apalagi harga sekarang pasti lebih tinggi lagi. Hanya semakin mencekik leher. Bakal payah ini makan ikan. Payah. Nanti nelayan-nelayan ini udah kita ngangkut sabu aja kan. Gitu lagi pula ya kan. Ini yang gawat kadang. Kan biasa itu alasannya, Bapak kerjanya apa? Saya nelayan. Kenapa Bapak mau angkut itu sabu? Saya mau melaut nggak bisa. Solar mahal. Ini dibayar solar jelas, ini jelas semua kan. Bisa jadi. Makanya ini yang harus hal-hal semacam ini yang pemerintah harus memberikan satu solusi lah menurutku ya, bagaimana supaya paling tidak mereka bisa dapat langsung BBM solar yang bersubsidi itu tidak melalui pihak ketiga lagi yang harganya lebih mahal. Pasti. Entah boleh pun orang itu beli pakai dirigen kasih. Makanya harus dicatat. Makanya saya bilang kan harus dicatat betul di data gitu. Bapak nelayan atau enggak? Kalau nelayan boleh beli pakai dirigen misalnya ya kan. Kemudian juga penyalur minyak khususnya Pertamina itu harus bekerja sama dengan penegak hukum gitu. Sehingga penyalurannya tepat sasaran. Jangan kerjasama tapi kita potong aja nih kemana itu nggak gitu juga kan gitu kan. Kadang sering disalahartikan sifat kerjasama ini. Kerjasama sama yang para pelaku kencingnya. Kalau itu kacau kita kan? Makanya malah kerjasamanya sama pihak yang seperti itu. Jangan. Nah, ini mudah-mudahan lah soal masalah BBM ini bisa ada jalan tengahnya ya. Apakah nanti pemerintah misalnya BBM boleh saja naik agar tidak terjadi demo balance misalnya kayak pekerja buruh tingkatkan upahnya gitu kan gitu Bang, harus ada balancing lah sehingga daya beli masyarakat juga kuat gitu. Jangan BBM naik tapi daya beli masyarakat rendah. Nah, ini inflasi yang terjadi kan. Menimbulkan chaos gitu perampokan di mana-mana. Alasannya kan gitu. Kenapa kamu merampok? Saya nggak kerja. Kan gitu, mau kerja udah gaji pun nggak jelas gitu kan. Gak cukup. Masalah kita ngerampok kan gitu. Upaya pembenaran. Kadang kan hal-hal semacam itu. Tapi kalau misalnya sudah semuanya balance nggak ada alasan lain gitu kan. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sebenarnya itu ketidaksengajaan bukan karena disengaja. Itu saja saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sampai ketemu kembali.